Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Anda pernah mendengar kata koperasi bukan? Tapi, apakah Anda tahu apa itu koperasi? Kami dari bidang Diklat dan Pemberdayaan Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sukabumi mengajak Anda untuk mengetahui segala sesuatu tentang koperasi. Yuk simak video ini sampai akhir ya. Sebelumnya, tahukah Anda segala sesuatu tentang koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian? Untuk Anda yang bertanya-tanya, apa sih koperasi itu? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu, apa saja bentuk koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Adapun koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang dengan syarat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi dengan syarat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Dalam menjalankan koperasi, setiap koperasi harus melaksanakan prinsip koperasi yang terdiri dari 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dan dalam mengembangkan koperasi, koperasi harus melaksanakan prinsip pendidikan perkoperasian dan juga kerjasama antar koperasi. Lalu, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi. Selanjutnya, ada berapa jenis koperasi? Pada dasarnya, jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Adapun dalam menjalankan koperasi, terdapat perangkat organisasi koperasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, serta pengawas. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam setahun. Adapun tugas pengurus koperasi antara lain, mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, serta memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Sedangkan, tugas pengawas koperasi antara lain, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara koperasi mendapatkan modal. Koperasi memperoleh modal melalui 3 cara. Yang pertama yaitu melalui modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan juga hibah. Yang kedua melalui modal pinjaman yang berasal dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah. Yang ketiga yaitu pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Selanjutnya, salah satu syarat pembentukan koperasi yaitu koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana alur pengesahan akta pendirian koperasi? Menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019,
Pengesahan akta pendirian koperasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rapat pembentukan oleh para pendiri koperasi yang dapat dihadiri oleh dinas atau notaris. Yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain nama koperasi, pengurus, pengawas, simpanan pokok, simpanan wajib, jenis usaha koperasi, isi anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, koperasi dapat menghubungi notaris pembuat akta pendirian koperasi untuk pembuatan akta pendirian, lalu notaris tersebut dapat mengunggah berita acara pendirian serta akta pendirian ke dalam sistem administrasi Badan Hukum Kemenkumham, lalu SK pengesahan akta pendirian akan dicetak oleh notaris, dan yang terakhir, pemerintah akan mengesahkan koperasi dengan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Nah, untuk Anda yang berdomisili di Kabupaten Sukabumi, kami Bidang Diklat dan Pemberdayaan Koperasi mengadakan kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi anggota koperasi serta pemberdayaan koperasi. Seluruh kegiatan tersebut tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Untuk informasi jenis dan waktu pelatihan dapat diakses di website dan sosial media kami. Demikian penjelasan mengenai segala sesuatu tentang koperasi. Semoga Anda bisa lebih mengerti tentang koperasi dan tertarik untuk berkoperasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa mendatangi kami secara langsung di alamat yang tertera, atau Anda juga bisa menghubungi kami lewat telepon, serta mengakses website dan sosial media kami. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berkoperasi!